Oke, jadi teman-teman topik hari ini santai aja. Nanti mungkin banyak apa? Saya masih kesulitan menerjemahkan membuat PowerPoint-nya ya. Tapi intinya sih nanti kita akan sharing chat-nya aja supaya teman-teman bisa ngerti ya. Santai aja, pelan-pelan. Jadi kita fokus ke beginner dulu ya. Karena yang pro ini agak sulit ya. Perlu jam terbang, perlu ketutupan. Oke. Perlu keberanian dan lain sebagainya. Kita yang beginner dulu aja hari ini ya. Tapi nanti saya tetap ajarin yang pro karena pro itu sebenarnya kita lebih ngambil risiko aja ya, profesional. Oke. Bentar. Saya allow to speak dulu ya. Memang saya coba di channel supaya ya. Nah, scalping itu kita mau cari untung secara cepat ya, dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, dengan cuan ya sebanyak-banyaknya itu saja ya. Tapi karena waktunya singkat ya nggak boleh terlalu serakah ya. Artinya ini kata pertama yang penting adalah disiplin ya. Copet kalau nggak disiplin pasti kecopetan, scalping kalau nggak disiplin pasti kena ya. Kalau swing kan masih ada tempo, kalau ini sudah nggak boleh tarsuk ya. Nah, pokoknya kalau kena, nah itu timing is everything. Jadi kita benar-benar cari timing dulu. Terus stop loss pasti ada nomor 2. Nomor 3, nah nomor 3 enggak usah, karena ini saya ambil dari maksudnya kita hitung juga fee-nya. Ya boleh dah nomor 3 kita 0,4. Jadi kalau kita untung 1% berarti 0,4 buy sell bukan buat sekuritas doang ya, itu buat bursa dan lain-lain. Pokoknya komisinya 0,4. Jadi kita harus untung di atas itu. Ya kalau 1% berarti kita untung 0,6. Sekarang kurang deh 0,41 ya karena PPA-nya naik. Ya itu harus dihitung. Keempat, choose the right securities. Jadi ya brokernya harus yang kenceng ya. Jadi kalau mau nyopet aplikasinya lemot ya percuma ya. Terus yang kelima, have a scalping plan. Jadi scalping plan termasuk tadi support dan resistance, stop loss di mana. Jadi stop loss tuh tidak melulu ada di support, mungkin ada toleransi ya. Nah nanti yang saya kasih lihat ya. Oke, nanti kita belajar case by case. Anda pernah kecopetan di mana? Diingat-ingat. Jadi nanti kita akan bahas ya, satu orang satu aja supaya nanti semua belajar. Yang enggak pernah tanya ya. Karena kalau enggak nanti walaupun ya Anda ngomong saya bisa belajar di pertanyaan orang lain, betul. Jadi pertanyaan orang lain itu, tapi ketika Anda berani menanyakan sama Anda sendiri, Anda akan belajar karena Anda mengalaminya, sehingga pelajaran ketika itu akan sangat baik. Oke. Dari 1, 2, 3, 4, 5 jelas? Jelas, Pak. Oke, coba saya tes kalau jelas ya dah. Oke, Bu Lilis, dari 1, 2, 3, 4, 5 yang paling sering lupa yang apa? 2. Nah, ada yang lain? Selain Bu Lilis? Wah, semua hebat-hebat ya, berarti sudah. 1, Pak, 1. 5. Nah, 1 timing ya. Timing ini Mas terbantu dengan kalau kita live trade. Oke, ini menarik. Nah, sebenarnya teman-teman juga nanti bisa awasi sendiri sih, bisa pakai sendiri ya. Oke, 5 itu apa? Scalping plan. Nah, 5 itu ya betul-betul kita pokoknya lebih ke impulsif ya.
FOMO. Jadi jujur ya, berarti ya, jujur. FOMOan. Oke? Jujur. Jujur. Kalau hari Sabtu jujur, Senin sampai Jumat Tapi jujur. Kurang ngaku. Oke. Oke ya. Jadi teman-teman catat ya, kadang-kadang bagusnya ditulis dalam bahasa sendiri terus dilingkari, oh aku ini. Kita santai aja hari ini belajar, nggak usah yang berat-berat ya. Nah, kenapa scalping ya? Ya itu saja fast profit ya. Nggak usah mikir floating loss atau profit. Artinya sebenarnya hari itu sih sudah selesai. Ya, sehari sudah selesai. Jadi nggak usah bingung. Jadi secara mental itu fresh terus. Ya, walaupun ya itu regardless profit or loss ya. Nah, jadi sebenarnya juga sama. Anda punya posisi floating profit itu juga mikir loh. Apalagi kalau sudah floating profit gede. Betul nggak? Godaannya adalah untuk pengen TP, pengen tape, pengen segera daripada diambil gitu kan. Nah, kalau scalping itu ya one night stand gitu. Rampung, selesai tidak selesai dikumpulkan. Nah, dan ini scalping itu juga small make big. Jadi saya untung bagaimanapun scalping kan high risk. Nah, nanti untungnya kita pindah ke yang lebih low risk, misalnya kita untuk swing. Ya. Terus nanti yang swing cuan lagi kita pindah ke kolam yang lebih risiko lebih kecil lagi, yaitu invest. Gitu. Jadi small make big ya. Jadi jangan meremehkan copetan lah, karena ini series untuk trading for living ya. Jadi dari copet pun sebenarnya bisa hidup ya. Nah, Anda kalau mau menikmati dari copetan langsung untuk hidup pun sebenarnya kalau udah jago enak banget ya. Nah, terus saja jangan misalnya gini, kita teman-teman misalnya ya, nanti saya naikkan size-nya ya. Kalau saya ya, misalnya dulu nyopet size-nya awal-awal paling mungkin 20 juta gitu ya. Terus 50 juta. Terus 100 juta. Nah, tergantung sahamnya sih. Jadi sekarang saya sediakan dana cukup lumayan untuk copet ya. Tapi nanti karena hasilnya lumayan ya. Nah, teman-teman enggak usah kesusu, enggak usah buru-buru. Jadi senyamannya. Misalnya Anda nyaman dengan uang 25 juta ya enggak apa-apa. Anda nyaman dengan 50 juta, belajar terus itu sampai nanti ada saatnya sudah aku udah oke nih, naikin dikit. Oke, tertarik? Enggak? Tertarik, Pak. Ya, Pak. Cuma ya harus kalau scalping itu harus apa? Syarat utama? Jangan ditinggal. Nah, jangan ada acara. Ini juga kayak kerja. Tapi sebenarnya teman-teman aku nggak ada waktu. Itu sebenarnya excuse saja. Anda bisa kok trading sekian untuk copet. Ya misalnya aku mau nyopet, ya mungkin sesi 1 aja. Atau 2 jam pertama. 1 jam terakhir, bisa aja. Ya, jadi kalau memang tidak ada waktu, wah aku full, kerjaanku repot ya sudah kalau begitu. Tidak usah ngiri ada teman-teman yang luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk belajar itu bukan hanya seperti sekarang, tapi di market juga kita belajar. Nah, kalau mereka sudah profitable ya jangan iri ya, karena itu perjuangan yang berdarah-darah sebenarnya awalnya pasti ya. Karena copet itu perhatikan ya. Untung kan kita cari sedikit, untung sedikit. Kalau tadi kita nggak punya stop loss, bisa habis dalam sekejap. Oke, jadi 5 ini nggak boleh ada yang skip. Nggak boleh ada yang
Aku ndak bisa ini, ndak usah stop loss dah. Toh tak kasih stop loss nanti naik lagi. Sering nggak habis cut loss terus naik lagi? Sering. Tapi itu melindungi profit sebenarnya. Nggak apa-apa. Kadang kita juga, saya pun kadang juga kayak kemarin film ya kena cut loss. Tapi saya bales ya. Tapi bukan dendam ya, tapi ada peluang. Michael saya aja nggak mau. Ya udah. Ya, jadi gitu-gitu itu biasa. Ya. Biasa terjadi. Yang penting kalau sudah baperan susah karena wah dia menipu aku nih. Bandarnya gendeng ya. Kadang-kadang saya juga sama, tapi saya bandarnya gila gitu tuh sekedar mengungkapkan kekesalan, tapi saya berani masuk lagi. Saya enggak ada baper dengan saham itu. Cuma ya sekarang ekstra hati-hati dan sebagainya. Misalnya ya. Ada beberapa saham yang saya larang untuk Anda ikut karena saya sendiri merasa enggak mudah ya. Jangan saham itu gitu kan. Oh, nanti aja nunggu benar-benar main dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi harus punya fondasi yang kuat, mindset yang kuat dulu. Semua teori mambo jambo kalau nggak punya mindset yang kuat percuma. Jadi kita benerin mindset. Kenapa kita scalping? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke ya, jadi jangan sampai nanti misalnya sudah besok, waduh saya nggak pasang stop loss kok Pak. Nah itu jangan sampai terjadi. Pokoknya 5-5-nya tadi harus punya ya basicnya ya, syaratnya ya. Oke, coba tes. Nomor 1 apa? Bu Rana? Timing is everything. Ya, timing is everything. 2? Use stop loss. 3, Bu Lasmi? Lasmi? Pak, sorry Pak, aku lagi jadi offline. Yang lain dulu Pak ya. Tuh kan, kalau kelas online tuh saya sudah curiga begitu. Jadi susah nanti nangkepnya cuma separuh-separuh. Ini pelajaran mindset dulu. Iya Pak. Nomor 3 apa Bu Ketu? Keep an eye on the spread, Pak. Ya, dihitung fee-nya jangan lupa. Ya. Pak, Oke. kalau Pak Punya yang proyek soal fee ini Pak, kan dari tabelnya Pak Robin kan udah kasih tuh yang 4 tick. Kalau harganya sekian, kalau harganya sekian, keuntungannya itu. Pakai itu aja kan udah otomatis ini ya Pak, udah langsung nancep. Oh ya, saya mau cuan di berapa gitu. Ya, harusnya gitu, begitu. Udah hafal Dan gitu ini. Tapi nggak harus seperti itu sih. Maksudnya gini, lebih hitungan itu harusnya luar kepala ya. Maksudnya apa? Tapi yang penting punya tahu resisten sama supportnya di mana. Nah itu penting. Sehingga kita punya trading plan kan nantinya. Betul. Jadi kalau kita kadang-kadang sebenarnya kalau itu harusnya sih cukup mudah. Ya, untuk scalping asal ikuti step-stepnya sih enggak sulit untuk untung. Yang sulit itu adalah ketika dia lari jauh terus tiba-tiba turun atau dan lain sebagainya. Ketika kita serakah dan ketika kita enggak mengeksekusi plan kita. Misalnya kita hanya mikir cuannya, tapi tiba-tiba sebelum misalnya sudah break dia balik lagi kita enggak cut loss. Yang sulit itu di situnya. Kalau yang hitung-hitungannya kita cari untung itu gampang. Jadi ini mesti lincah. Jelas, Bu? Jadi kalau misal, ini saya sering kejadian sih Pak, yang Pak Robin bilang, kan sudah ngelihat cuannya. Kadang saya biasanya sudah pasang stop loss sih Pak. Cuma kan yang namanya guyuran tuh pasti nggak semua kejemput kan Pak. Satu. Yang kedua,
kadang saya tuh masih gini, oh nanti dia naik lagi. Jadi saya bisa nungguin nih, saya nggak usah pasang stop loss. Ternyata benar-benar meluncur dan nggak balik lagi. Itu yang ngeselin, Pak. Iya. Memang kadang-kadang stop loss itu bisa loncat ya, kita stop loss kita nggak kena. Tapi itu jarang kok. Dari 10 kali, 10-20 kali sekali ada yang tiba-tiba guyuran kayak PTMP dulu ya memang. Itu karena over PD, karena pikirnya lagi 45 masuk guyurannya kayak gitu kan. Nah, itu salah. Tapi sebenarnya kita dikasih kesempatan, betul nggak langsung ARB kan. Jret, berhenti ini. Nah, saat itu justru saya itu kepikiran nambah posisi, makanya nambah. Ini nggak apa-apa, bawa ARB sampai bawah ya. Sehingga ya kadang-kadang itulah saya pun masih bisa terjebak dalam keserakahan. Karena over PD dengan ini saham gitu-gitulah ya. Ya walaupun bisa exit dengan cantik, cuan dan kembali kan, saya ngomong walaupun penilaian saya benar tapi pada kalau sedang diguyur ya jadi salah. Tapi aku ngomong tenang besok karena ini lagi 45. Ya kan, sekarang udah mau kembali ke harga yang kita diguyur-guyur. Oke kan? Jadi ya pokoknya jangan jadi sekali salah jangan dipakai alasan percuma gua pasang stop loss nanti juga diloncati. Nah itu yang diinget-inget padahal dari 10-20 kali bahkan mungkin kalau saya jarang keloncatan gitu ya. Mesti kena. Betul nggak Bu? Yang diinget-inget di Bu Ilya telah aku pasang juga dilewati padahal jarang sebenarnya. Iya. Paling ya satu kan? dua Pak. Iya, dan itu jarang. Dan kadang-kadang kemarin saya ngomong strateginya ya, kalau saham yang sangat volatile, pokoknya maksimal yang bisa dipasang titik kalau pasang. Ya, kalau memang percaya dia ini ya, sambil diawasi tapi tetap dipasang. Jadi jangan cuma 1-2 tik di bawah. Karena kalau guyur kan Anda tahu sekali bisa 5-6 lantai, jret, ya bisa kelewat. Oke, tapi yang diinget-inget jangan wah aku tuh pasang dilompati. Itu 1-2 kali aja dan diinget-inget. Gak jadi alasan untuk kita nggak masang stop loss. Oke. Pak, satu lagi Pak. Kalau misalnya kita pasang stop loss tuh kan semua orang tahu tuh support and resistance-nya tuh di situ gitu kan. Jadi kita pasang stop loss-nya di supportnya. Kadang begitu kena sentuh support kita udah kena cut loss dia mantul Pak. Ya, mending turun berapa tik di bawah support. Sebenarnya tergantung sahamnya sih Bu, tergantung sahamnya. Kayak kemarin saya toleransi film aja konang tetap kena toh. 2550 turun buang ya Mike. Terus tapi maksimal 2,5 misal 9550 ya. Berapa ya? 25 4550. Nah, 4550. Nanti toleransinya titik cut loss-nya 4,5 gitu kan. Jebol. Jadi kalau kita sudah tidak memperketat itu risiko Anda rugi lebih banyak sebenarnya. Betul nggak? Karena punya asumsi nanti semua orang lihat 4550 mestinya 4,5 oke. Semua orang juga lihat 4,5 Bu. Nah, raunon TE loh. Habis itu 44. Jangan pikiran gitu. Kita punya plan sendiri. Jangan lihat orang lain mau piye, jangan peduli. Kalau memang toleransi kita sehingga misalnya saya ngomong 4,5, aku nggak berani Pak, aku tetap 4550, nggak apa-apa. Ya, saat itu sebenarnya harus jangan sampai kita kan saya ngomong small make big ini kata-katanya penting ya. Bisa dibalik. Big make small. Jadi bisa hilang duitnya. Oke, kita tiap hari misalnya kita sebenarnya kemarin yang datang di Solo beberapa saya ajari sih gimana nyopet yang blue chip. Nah itu enak banget ya. Itu enak. Ya itu lori, semua itu nggak bisa saya ajarkan online ya, karena harus live trade. Sikat ini kan. Dan kalau saya di live trade sendiri di sini lewat ya nggak berani ya, harus di depan saya salah kamu, ayo beli ini ya, jadi saya ajari di sini. Itu pun
nangkepe mungkin mereka sudah mungkin harus kurang latihan ya, harus berkali-kali. Nah, nangkep blue chip tuh sehari cari duit itu, saya cari duitnya lebih di sana, walaupun tetap yang ini juga seneng yang gorengan-gorengan. Tapi cari duit copetannya ada di saham-saham yang ya lebih oke lah, walaupun nggak banyak, tapi pakai duit gede bisa. Nanti ya, itu yang betul-betul very pro nanti. Nah, ilmu ini agak susah diturunkan, tapi kalau teman-teman mau belajar ya nanti bisa. Oke, jadi jangan peduli orang lain gimana. Pakai dan semakin kita ngerti itu saham, Anda akan lebih tahu, lebih enak. Jadi misalnya Suri saya kenal, ya. PKTR baru kenalan, jadi masih agak meraba-raba. PTMP saya kenal, gitu. Jadi lebih pede. Kenal itu dalam arti bukan kenal bandarnya ya, tapi lumayan tahu cara mereka main. Nah, itu lebih. Oke, dan itu sulit diceritakan semua. Seperti misalnya ya, Anda kenal pasangan Anda, suruh cerita detail kan ya angel, betul nggak? Kadang-kadang kita udah merasa atau pasangan kita kalau gini itu nggak marah, tiba-tiba marah. Kan tidak semua semengenal itu gitu loh. Harus betul-betul everyday, Anda maksudnya tidak bisa diceritakan. Anda misalnya saya tanya suaminya Bilnya sifatnya apa aja kan, tidak mungkin bisa detail semua kan. Nah, Anda harus ngalami. Itu pun kadang masih salah, betul nggak? Bukan curhat ya, ini analogi. Oke, saya senang diskusi awal nih harus begini karena basicnya harus kuat. Jadi enggak semelulu harus teknis dulu. Oke, ada lagi yang unek-unek, yang merasa copet sering salah, kenapa? Ayo ngobrol. Ini saatnya. Pak, mengapa ya Pak? Misalnya saya pasang stop loss, apa saya salah pasang? Saya biasa pilihnya yang advance Pak. Nah, saya udah loss nih. Misalnya saya cuma copet, stop loss sekian saya cut loss. Tetapi juga ada saya pasang untung sekian berapa tick saya jual. Tahu-tahu dia guyuran nih Pak. Akhirnya stop lossnya enggak, itu tiba-tiba enggak, maksudnya enggak bekerja gitu. Kenapa ya Pak? Ya itu berarti nganu Bu, kan dulu ada bracket order tuh bisa gitu, sekarang nggak bisa Bu, selama bracket order belum ada, karena kalau dipasang ke atas, ya berarti misalnya sekarang pasang stop loss diganti atas, yang jalan yang atas Bu, yang stop lossnya nggak jalan. Berarti kalau kita belum cuan, jangan pasang jual dulu gitu Pak ya, maksudnya gitu ya? Ya betul Bu, kalau sudah untung tinggal pasang trailing profit kan. Tapi seharusnya konsepnya copet tuh bukan begitu Bu. Konsep copet tuh lebih pasang stop loss, ya TP-nya kapan-kapan kita sudah lihat ya kena resistance jika. Jadi bukan TP, pokoknya aku pasang di situ, ya boleh aja. Biasanya memang saya pasang Bu, misalnya target saya di sini. Tapi sewaktu-waktu saya amen untuk buang kiri. Supaya cepet aja, karena kadang-kadang nyopetnya kan bisa banyak kan Bu, kalau semua harus pasang buang-buang. Jadi saya ada satu layar tuh khusus order list, tinggal aman jedet kena. Ya sudah. Karena kalau harus klik ini jual kan kelamaan Bu. Amen ini buang kiri, amen buang kiri ya jadi bisa cepat. Ya Pak, udah ngerti. Mudeng Mbak, mudeng Bu maksud saya, jelas. Mudeng. Kemarin saya kena di film. Film ya? Iya. Terus hari sebelumnya, itu salah saya sih. Saya masang Suri, mau beli di berapa. Terus saya lupa withdraw, karena saya mau keluar. Terus tahu-tahu saya lagi latihan nyanyi, itu kejemput. Nggak tahu kan Suri kan begitu Pak ya, langsung jebret gitu kan Pak. Ya, rugi deh. Gitu deh. Iya. Ya habis latihan nyanyi, latihan nangis Bu. Latihan kesel Pak. Iya.
Jadi teman-teman tapi gini, small make big itu jangan terlalu kecil juga. Kalau kita terlalu misalnya gini, gua main satu lotan deh, ya itu Anda enggak akan sungguh-sungguh, betul nggak? Sesuatu yang tuh small tuh ya udah rugi inilah. Tapi ada sesuatu yang kalau rugi itu sayang. Jadi kita masuknya tuh nggak asal masuk, betul nggak? Jadi kalau kita trading terlalu kecil, akhirnya ya sak-sae. Saya bukan karena broker minta gede ya, tapi ini secara mental tuh begitu. Kalau Anda terlalu kecil, itu enggak akan tenanan. Rugi ya apa-apa, untung ya cuma segini doang. Jadi enggak menarik. Kenapa kita buang waktu ya? Ya sebenarnya justru karena ngerti gini nih jadi males kerja, karena sebenarnya kita cari uang itu enggak sulit dari trading. Nah dari copet aja enggak ada alasan, aku cuma modal kecil enggak ada alasan. Ya. Dari copet mau modal berapa? Anda mau cari berapa? Misalnya sebenarnya modal copet itu enggak boleh scalping gini-gini, enggak boleh ditarget. Aku sehari mesti dapat sekian. Awal-awal kalau Anda beginner selalu mikir gitu kan. Sehari aku dapat 5 juta udah cukup dah kali 25. Ya ini market bukan punya nenek lu gitu kan. Enggak bisa gitu. Ya dalam sebulan kamu dapat. Kalau market bagus tuh wah udah enak banget. Tapi kalau market baru jelek, jadi jangan misalnya gini, aku udah sampai target sehari 5 juta ya udah aku diem. Saya mah selama market bagus itu untuk cari cuan. Nanti ada kalanya market tuh jelek. Jadi kita nggak bisa cuan banyak. Nah, itu di rata-rata terus dalam sebulan dapat berapa, 3 bulan dapat berapa, setahun dapat gitu ya. Jadi jangan jadi trading for living tuh ini bukan kerja 9 to 5. Ini bisnis. Anda kalau sudah pernah melakukan bisnis itu enggak sulit ya mentarget tiap bulan kalau kondisi baru sepi. Nah, bisa. Tapi ketika rame ya kalau saya punya top, maka saya kadang-kadang heran ya. Tapi mungkin itu strategi marketing ya. Misalnya kita makan ke satu tempat jam sekian sudah habis. Kenapa enggak membuat lebih, gitu. Atau jamnya ditambah, dan sebagainya. Ya itu mungkin strategi marketing saya enggak bisa ngomong ya. Tapi intinya kalau saya ya selama bisa cuan mah kita kerjain terus, market bagus tuh saatnya panen. Oke, ada lagi. Jadi kita bukan kerja kantoran saudara-saudara. Kita bisnis, cuma bisnisnya saham, bukan bisnis aneh-aneh. Ya, nggak harus ngelola inventory, maksudnya takut expired. Apalagi kalau Anda copet nggak ada floating loss, nggak ada floating profit. Pembukuannya tiap hari ditutup. Kita baru bicara ini ya sekarang. Oke, ada lagi? Silakan unek-uneknya dibahas supaya jangan sampai punya mindset yang salah. Ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, executing scalping trades with precision ya, pakai scalping indikator. Nah kalau di kita pakai yang fast itu menarik tuh ya, boleh pakai yang fast. Terus misalnya kalau saya seringnya pakai skor ya, skor itu nanti saya tunjukin pakai skor. Terus targetnya juga realistis ya, maksudnya ya udah kalau sampai resisten enggak kuat ya dijual. Nanti kalau break ya beli lagi, lihat resistennya selanjutnya berapa. Ya harus pakai stop loss ya. Practice passion. Jadi latihan terus dan sabar. Ya, jangan buru-buru. Aku kok nggak bisa. Ada satu yang tanya, kamu misalnya nyangkut banyak ya toh.
kalau mau average sahamnya masih downtrend ya. Ngomongin TikTok aja dulu nurunin average ya. Aku belum nggak tahu caranya. Nah, itu ya ini caranya dicobain aja dulu. Ya, buy sell nurunin average-nya kita untung. Jadi nanti ketika harganya kita sudah saatnya average, kita boleh saatnya sudah sampai di harga kita punya, bukan hanya menunggu impas kita udah cuan. Pada saat itu silahkan, kan harusnya pada saat sampai di harga kita, ini saham mau naik kan. Nah itu biasanya orang-orang itu ketika sampai, kalau diem aja, ketika sampai di harga yang dia nyangkut, naik dikit, udah maunya dijual kan. Betul nggak? Jujur? Betul. Betul. Udah nyangkut lama, akhirnya bisa lepas. Habis itu bablas, ya kan? Daripada nanti CKL saya. CKL saya, Pak. Udah tak ini dia naik terus. Iya, apalagi nah itu biasanya terjadi adalah sejarahnya adalah kita beli ketika sahamnya sebenarnya mau uptrend. Nggak jadi. Downtrend kan, betul nggak? Kita diemin aja. Nggak mau uptrend, pokoknya sampai di sini. Lah kan sudah mau masuk mulai uptrend lagi. Anda naik dikit jual. Pupung hijau ya toh dijual. Nah, padahal ketika itu bablas ya memang sentimen ini saham kan gitu. Enggak, itu dari awal mindsetnya sudah masuknya kan logik, kecuali Anda masuk ketika downtrend ya toh. Salah posisi atau mau beli yang lain kena saham itu ya ketika balik ndang buru-buru dijual. Ya. Saya kan pakai satu keyboard buat beberapa device. Dulu awal-awal sering salah loh. Maunya nge-enter nama saham, ternyata ke-enter beli. Salah. Nah kalau pas sedikit nggak apa-apa, gitu langsung begitu ada kesempatan kan begitu beli terus harga seringkali kan ya kalaupun mau jual kiri sudah rugi 1 tik kan, plus P lagi ya kan. Jadi nunggu, misalnya saya tunggu, saya lihat oh ini masih oke. Nah, tapi intinya saat itu adalah kalau salah harus segera buang. Oke. Nah, itu. Tapi kalau Anda nyangkut di posisi saham mau bagus terus jadi jelek, ketika dia kembali ke harga kita, harusnya itu sudah mau mulai bagus lagi kan? Anda lupa kenapa nyangkutnya. Nah, itu karena begitu sampai hijau, udah wah Tuhan itu memang ada. Saya nggak jadi rugi. Tuhan ngasih kesempatan untung. Tuhan ngasih kesempatan mau dikasih duit lagi. Ya. Oke, kalau begitu, ya kan, Anda kan ngomong mujizat itu nyata sudah. Oke, ada lagi? Pak, boleh tanya yang nomor 2, Pak? Ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Focus on high liquidity. Ya, intinya saham yang liquid lah Bu. Ya, kalau gorengan pun juga gorengan yang misal yang rame lah. Jangan yang zombie yang 50 tiba-tiba naik. Mari saya nyoba 8M ya Pak itunya, volume. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu Bu hari itu sampai berapa kan. Bagusnya kita tunggu aja, kalau main sehari tunggu dulu, jangan langsung ikut. Betul nggak? Saham ada yang rame, kita langsung ikut, jangan. Besok nggak ada transaksi lagi, bingung kita. Oke, yang penting pokoknya kalau berapa M, saya 5M aja berani, asal konsisten. Nah, tentu saja sesuaikan dengan size-nya. Ya, saham yang omset 5M Anda main 1 kali gebuk 100 juta ya nyangkut. Oke, jadi sesuaikan. PTMP aja saya nggak bisa main banyak itu.
45. Pak Robin punya berapa lot, Pak? Ya, nggak usah tahu, Bu. Banyak. Banyaknya tuh berapa kira-kira? Ya, kan nggak bisa ngomong gitu, Bu. Itu ada yang saya copetin, ada yang saya keep, ada yang saya swing. Banyak. Kalau besok mau masuk lagi di berapa, Pak? Nah, ini sudah teknis ini. Ini nanti, Bu, malah bahas saham nih, bukan kelas malam. Ini pelajaran. Belajar dulu, Bu. Nanti kalau malam ya. Pak, yang use scalping indikator, Bapak pakai indikator apa, Pak? Saya pakai skor. Skor. Kalau yang punya di Bapak, buat itu pakai apa? Ram? Pakai fast saja. Fast. Skor ini sebenarnya yang langganan tuh loh, ada skor. Oh ya. Yang di bot kita, ini botnya saya matiin dulu ya, biar istirahat lah. Hari Sabtu ada juga tuh yang ngecek tuh. Oke ya. Lanjut. Nah, setupnya ya, bikin uptrend. Jadi cari yang sudah uptrend. Caranya, indikatornya apa? Yang pertama, breakout chandelier exit. Chandelier exit itu kalau di bot kita itu trailing stop. Oke. Trailing stop yang warna apa? Warna apa? Ungu. Warna ungu. Nah, nanti mainnya di 15 menit chartnya kalau sudah masuk. Nah, terus Anton pakai itu, terus ketahui support dan resistennya. Ya, terus execute. Ya, jangan takut, jangan ragu-ragu waktu eksekusi, cut loss maupun TP. Ya, support dan resisten misalnya gini, Pak, saya jadi kalau scalping itu kan sudah ada resisten gitu ya. Saya langsung pasang jual di situ boleh, tapi kelemahannya itu adalah ketika dia ngebreak, kita hilang barang. Betul enggak? Kalau saya tunggu, ya tahu dia des gitu kan, break, kuat enggak? Kalau enggak kuat saya jual. Itu bisa seringkali di atas resisten, tapi habis itu balik. Nah, itu biasanya yang menjadi masalah adalah ketika kita break, ya toh, untung kan, bablas untung, kita nggak rela kena untungnya. Itu rules number berapa itu ya. Jadi kita kalau sudah pernah pegang untung terus hilang dikit tidak mau. Apalagi ketika break resisten balik lagi harusnya segera jual. Anda berharap mau naik lagi, ya bisa, tapi it's not, gamenya enggak gitu. Karena naik lagi nanti kita beli lagi. Selesai. Satu step ini selesai. Oke, langkah ini ada pertanyaan? Nanti saya kasih contoh. Kuat enggaknya tuh dari mana, Pak? Kuat enggaknya tuh dia? Kuat enggak apanya? Habis breakout itu ya kan, kuat atau enggak kan? Kan harganya gimana? Turun toh, Pak? Kalau enggak kuat. Betul enggak? Harganya enggak kuat. Kalau enggak kuat ya turun. Maksudnya lanjut ke lantai berikutnya atau enggak gitu? Ya, indikator paling gampang tuh higher high apa enggak. Oke. Paling cepat. Okay. Paling cepat. Ya, pakai itu. Nah, banyak ada kalau pakai indikator sama indikatornya belum merah, aku masih hold misalnya. Boleh juga. Itu mana yang nyaman. Tapi menurut saya price action aja. Kalau harga misalnya pernah mencapai 140, baru itu enggak kuat ya, saat turun 138, 136, ya udah, saya anggap nggak kuat, buang, TP. Oke, Pak. Pak mau nanya, Pak. Simple, ya. Pak, kalau ya tadi yang kata Pak Robin, break resistant, Pak, kemudian kan break resistant, Pak, itu nanti jualnya tuh pada saat di titik resisten atau kita begitu tahu 1, 2, 3 kuat, meskipun di atas resisten kita udah jual, Pak?
Iya, betul. Oke, Pak. Betul, Pak. Jadi enggak usah nunggu balik resisten. Kadang-kadang mereka turunnya coming down-nya hard ya. Dan Iya. kita bengong, betul nggak? Pokoknya begitu nggak kuat, udah jual. Lupa kalau dia naik lagi, ya udah kita buat plan lagi. Nanti saya ajarin di 15 menit itu akan gampang kelihatan untuk mantau ini saham. Turunnya kira-kira berapa tek, Pak? Kalau saya lihatnya bukan berapa tik sih, pokoknya turun-turun saya buang. Nggak kuat. Jadi lihat, pokoknya nggak membentuk higher. Misalnya kita 15 menit ya, saya nunggu. Kalau nunggu sampai closing 15 menit lagi, wis bablas, betul nggak? Nah, saya lihat pokoknya nggak kuat, saya jual. Copet itu enggak. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Bukan perasaan sih, Bu. Pokoknya nggak kuat, jual. Simpelnya Ya, Pak. gitu kan. Karena sulit ya. Jadi saya kadang-kadang gini itu harus dirasa, bukan pakai perasaan sih. Ya kita tahu lah bahwa ini barang ini kira-kira nggak kuat gitu kan. Terus misalnya juga kalau kita lihat di bid over tuh diganjel gede, nggak habis-habis, nah itu udah jual dulu. Karena nanti dia break, bila lagi boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, ya Pak. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu untuk TP. Ya itu akan melindungi profit Anda. Pak, nanti kalau saya TP beli yang saya kan merasa nggak kuat di titik ini gitu ya. Oh nggak kuat nih. Anda kan bisa tahu ya, oh nggak kuat kayaknya. Nah, nunggu berapa lama ya. Sebenarnya tergantung, saya nggak bisa ngomong 1, 2, karena tergantung sahamnya, betul nggak? Ada yang saham dalam 5 menit udah turun berlantai-lantai, bertik-tik ya, betul nggak? Kalau saya tunggu aja 5 menit. Kalau 2 tik, misalnya patokan 2-3 tik juga enggak, karena kita bisa lihat aja pada waktu itu momentumnya itu kayak kan ketahuan ya kalau just enggak kuat lagi enggak kuat itu yang saya pantau lihat price action enggak kuat. Nah ini tergantung kan, kadang-kadang juga saya bisa salah ya, menurut saya ini enggak kuat kuat break ya saya buyback. Tapi buyback itu harus lebih ketat lagi. Stop loss-nya bukan di titik tadi kan, langsung siap gambar lagi. Gitu. Yang penting kan gini, perasaannya jangan, Pak kalau saya jual nanti naik lagi. Anda sudah cuan belum? Kalau udah cuan ya sudah kan, betul nggak? Kalau sudah gitu berarti kita dikuasai oleh greedy, rakus. Maunya cuan maksimal. Sulit. Sehebat apapun orang tidak akan yang namanya cuan maksimal. Saya sering kali TP pada itu terus bablas itu sering banget. Tapi itu melindungi saya. In the long run itu melindungi saya banyak. Karena ingat, small make big. Dari kecil jangan sampai duit saya itu hilang. Oke? Karena kalau kita nggak berani, TP itu juga keberanian untuk merelakan. Jelas? Pak. Jelas, Pak. Apa dulu? Silakan Bu Lilia, Pak. Yang nomor 1, Pak. Makasih Bu Lilis. Bikin uptrend itu dalam kurung breakout, satunya CE apa ya Pak? Saya nggak sempat nyatat tadi. Ayo siapa yang dengar tadi? Trailing stop, candelier. Oh, candelier. Ya, candelier exit apa gitu. Di kita itu namanya trailing stop katanya. Oke. Iya. Thank you Pak. Makanya didengarkan sambil makan, saudara-saudara. Oke, Bu Lilis mau tanya apa Bu? Pak mau nanya, kalau misalnya kita udah beli saham ini, itu terlanjur kita TP, terus kita mau masuk lagi, apakah harus lihat ada higher high lagi Pak atau gimana? Nah, nanti saya kasih contoh aja Bu ya. Intinya adalah kalau dia break. Intinya saham itu kalau jalan, itu harus break sesuatu, betul? Break sesuatu itu bisa resisten, bisa higher high, ya. Bisa
apalagi ya, bisa EMA, bisa macam-macam Bu, tergantung pemakaian. Nah intinya adalah dia harus break sesuatu baru kita mau, oh ini saya mau jalan. Copet kan gitu, Iya. copet itu cuma ikut numpang. Saya jadi teringat dulu ya, waktu masih berjuang di Jakarta kerja awal-awal itu, saya sering numpang di tol loh Bu, susah bener ya cari duit. Jadi pulang kerja itu di pintu tol itu, terus nanti ada mobil kan, berhenti kita nunut di situ, nanti iuran bayar tol aja, yang punya mobil juga senang bayar, dibayarin, nanti turun di mana gitu ya. Nah numpang gitu doang. Oh, istilahnya omprengan Pak kalau di sini. Ya dulu gitu, tapi mobilnya kan mobil bagus Bu, bukan omprengan, mobilnya untung-untungan. Satu arah. Enggak, istilahnya itu loh Pak, mobilnya sih bagus. Saya juga suka ikut dulu waktu di mana ya? Di Pangeran Jakarta kerjanya. Iya betul Bu. Daripada ikut lempar lembing ya Bu, naik bis itu kan lempar lembing gini, pegangan gini, wayut-wayutan. Oh, Copetnya sama ditodong itu loh, saya males ya loh. Pernah kok soalnya copet todong, kalau belum Jakarta belum pernah ditodong, berarti belum pernah kerja di Jakarta. oh, saya udah kenyang Pak di Grogol. Oke, kembali ke topik. Jadi intinya harus jalan Bu, nunut jalan gitu loh. Jangan salah. Kalau arahnya lain ya jangan. Nah, nanti yang pro tuh yang lihat barang salah arah, nah kita kayaknya mau balik kita ikut. Nah, itu yang pro. Nah, kalau yang beginner mah pokoknya yang jalan aja dah. Yang jelas Serpong, oke, masuk. Kalau yang ngomong, iya gua mau ke Serpong tapi mau ke Bekasi dulu ya, nggak usah. Jauh malah dibegal di sana, Bro. Nanti kalau Anda sudah hebat ya. Oke. Jelas? Pak Robin, Pak nanti saya sering tuh nyangkutnya tuh gini Pak, kan udah lihat resisten, udah ngitung. Oh ya saya mau cuan di sini. Contoh kayak kemarin kan si Victor itu kan saya pasangnya di 202 ya kan Pak. Terus kejual kan, ternyata kan sampai 216. Nah pas dia sampai 216 itu kan saya sudah nggak punya barang tuh Pak. Kadang jadi FOMO lagi gitu loh. Jadi pengen, waduh ini kayaknya masih bisa arah nih. Saya ngambil lagi dan ternyata waktu saya ambil, dia malah melorot kan. Malah nggak jadi nggak jadi cuan. Jadi yang cuan yang tadi itu diambil sama yang FOMO ini. Berarti harus punya trading plan baru dong Pak ya? Benar. Itu tadi yang saya ngomongkan kan. Jadi mengambil di atas tuh kita nggak takut, saya nggak pernah takut. Tapi harus ada apa, dasarnya apa. Jadi kalau di saham tuh nggak ada harga barang terlalu mahal, nggak ada barang yang terlalu murah. Makanya kalau ditanya, ini barang sudah murah dong Pak. Waduh, susah, yang murah bisa lebih murah, betul nggak? Ada yang ngomong mahal, lah itu saham mahal banget masih naik terus tuh. Nah, kita ngomong yang subur tuh mahal nggak mahal, nah, naik terus kok. Tergantung, kalau Anda copet mah nggak usah mikir mahal dan murah. Catnya ngomong apa? Nah, sebenarnya saya lihat cat itu sudah nggak mikir, oh ini ke sana. Cuma maksudnya masih mikir, tapi intinya ya kita makin sering belajar analisa sambil lihat, apalagi sambil lihat eksekusi di bid offer tuh cukup mudah untuk tahu bahwa ini barang masih lari apa enggak. Bayangkan film kayak gitu turun sampai 43 ya, 43 sekian loh. 44 Pak. 44 ya. Iya, terakhir dia di 44. Aku ngomong, ayo Mike, siap-siap, ikut lagi nggak? Takut gitu kan. Ayo bales. Takut. Nah, itu kalau kita pengalaman, itu akan tahu. Nah, itu kadang, makanya saya mencoba mengajarkan, tapi ya step by step ya.
Karena saya sendiri masih kesulitan untuk bisa menerangkan, karena itu jam terbang. Jadi menurut saya itu gitu itu gampang, tapi ternyata angel dijelaskan. Tapi saya berusaha, saya seorang guru kan berusaha menjelaskan pelan-pelan. Nah ini salah satu yang saya mau jelaskan. Makanya Pak Robin kan masuk lagi di 4550 kan Pak ya? Iya. Tapi kira-kira saya ngerti sih. Nah, nanti ikuti aja. Nah, teman-teman kan enak tuh. Di luar sana mana ada yang mau ngajarin saya sedetail seperti ini ya. Terus hari Sabtu kita bahas detail. Live juga saya ngomong. Oke, ada lagi? Willia jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Sama satu lagi, Pak. Kayaknya saya kalau lagi running gitu, lebih pede lihat bid offernya sih, Pak. Kalau lagi di HK ikut, nebeng, 5 tik, jual, turun lagi gitu, kayaknya lebih pede daripada kalau kadang nggak sempet ngecek chartnya lagi kan. Kalau kita kan udah punya trading plan, oh mau beli ini, mau beli ini. Terus pas hari hanya ternyata kan nggak jalan tuh, Pak. Biasanya kan banyak begitu, dia kan pullback dulu lah, ini dulu lah, nggak breakout gitu. Nah itu kadang ngelihat saham lain itu udah nggak pakai mikir Pak, udah lihat oh ya ini bisnisnya udah HK gitu Pak. Itu FOMO ya Pak? Iya, dan teman-teman saya ngomong kan, makanya rule saya 10 itu sebenarnya itu sakti ya. Saya baru 10 loh. Padahal saya mau buat banyak, tapi 10 aja nggak ada yang nonton ya udah aku berhenti ya. Rules itu sebenarnya kita hidup tuh dari rules ya, dari rules itu bukan peraturan, terjemahannya sebenarnya itu kayak hikmat itu Indonesianya ya apa ya, jadi saya ngomong bahwa pasar modal itu didesain tuh nggak sesuai dengan kita, against itu malah berlawanan. Kita makhluk yang emosional, makhluk yang dikuasai oleh emosi dasar itu mungkin takut, serakah ya dan sebagainya, terus turunannya banyak kan. Nah, pasar modal didesain begitu. Bandarnya emangnya nggak desain. Lihat running trade, barangnya jalan. Sekarang saya filter running trade-nya. Kita kan semua pada sekuritas juga buat bisa filter kalau dia ada eksekusi kayak Goto itu kalau ada transaksi 40.000 ke atas saya baru mau lihat Goto ada di running trade saya. Nah, itu sekarang sama bandarnya juga karena sekuritas sudah bisa buat begitu, ya sekarang dibuat dah. Jadi jalan sikat dulu gede-gede. Wah, mau jalan nih. Kita beli, gak jalan. Nah, apalagi yang nyusun bid offer, Bu. Anda tahu bid offer itu jelas-jelas palsu. Makanya saya sering ngomong, lihat bid offer itu ilusi. Nah, itu, Bu. Kalau saya hanya sekilas misalnya kebetulan sama dengan bid offer, saya lihat chart. Karena chart itu membuat saya stay objektif. Oh, bid offer, wah, perkara misalnya saya chartnya di sini di 206 gitu ya. 206. Perkara bid offernya ada di 208, ya monggo. Ya sesuaikan aja, anggap aja dua-duanya benar gitu. Tapi intinya kalau saya lebih lihat chart. Karena kalau kita bid offer itu semua palsu, Bu. Emangnya pada waktu PTMP diguyur itu bid offernya nggak bagus. Bagus banget, penuh semua. Ditata, entah. Bid offer yang rapi gitu kadang-kadang menipuannya sudah rapi nih mau naik, ya diguyur juga. Dan coba kalau belum merasakan ya main di saham bahkan seperti Brand, TPIA, Cuan itu edan ya bandarnya. Saya nggak bisa keluar sering ya kalau masuk banyak-banyak di saham-saham itu. Bingung mau keluar tuh. Nggak ada lotnya. Jadi kalau lot habis ya di over, Anda takut kan, Anda buang toh. Ya nambah nih beli. Anda takut di atas nggak ada, oh aman nih di atas nggak ada ganjelannya, ya kan? Anda mulai beli, buyur bus. Ya bid over hanya untuk apa ya? Kalau sesuai dengan chart saya suka, Bu. Jadi kalau tidak sesuai dengan chart, saya ngomong dia itu memang desainnya untuk itu.
Jelas Bu, maksud saya. Ilusi, angka-angka itu semua bisa dibuat. Anda tahu Bandar itu punya saham gede banget, jadi mau kanan kiri mau diapakan terserah dia. Jangan bayangkan seperti event saya aja ampun-ampunan kalau lihat mereka cara mainnya. Saya pernah jadi salah satu yang mengeksekusi, lihat eksekusi mereka gitu. Kan pernah dipakai juga oleh Bandar. Itu. Ampun Bu. Event saya punya informasi gitu ya. Saya misalnya, oh ini mau dinaikkan, saya tak beli. Enggak dikasih waktu loh. Entah. Naik. Turun. Naik. Sekarangmu. Gila Bu, setelah tahu. Kalau Anda nggak tahu ya nggak. Aduh, ini kalau ini mungkin nggak saya tayangkan ya. Sudah ngomong Bandar gini ya. Ini kelas yang ikut aja. Nggak ada Pak, apa recordingnya. enggak tambah takut Pak dengernya Pak jadinya? Makanya Anda jangan lihat itu. Makanya pakai cat. Itu bisa ketahuan. Gitu loh Bu Rana. Udah enggak? Kalau cat, ya dia nggak bisa bohong. Mau naik apa mau turun, kita bisa lihat. Tapi kalau maksudnya, kalau bid over itu kan tadi yang pertanyaannya Phil, ya kan bid over kan ini kayaknya di sini diganjel gitu-gitu doang. It's not that easy. Kalau hanya kayak gitu, semua orang kaya. Betul nggak? Iya sih. Jadi bisa mainan di angkanya dia ya, bid over ya. Pak, kalau misalkan dengan itu, chartnya 15 menit itu kalau untuk scalping ini nggak terlalu lama ya Pak ya? Nah, 15 menit itu hanya untuk menjaga peta aja Pak. Oh, peta aja. Kalau misalkan kita mau main pakai chart yang 5 menit ya Pak, boleh Pak? Nah, kalau 5 menit itu banyak false signal sih Pak. Oh. Nah saya ya pokoknya petanya pakai 15 menitan karena semakin kecil time frame tuh banyak false signal. Nanti Anda takut naik, Anda berani turun gitu loh. Makanya pakai cat tuh kalau 15 menit itu sudah tersaring. Lumayan. Walaupun enggak teknikal kan saya ngomong 60-70%. Ya, memang kita harus lihat data. Nah, sayangnya data akum sama asing kan ditutup. Ya udah, data yang ada adalah data di jari kanan dan jari kiri. Udah pakai 2 itu aja. Udah cukup. Iya. Soalnya kalau kayak copet tadi kan pergerakannya cepat sekali Pak. 5 menit itu mungkin udah lari atau mungkin 5 menit itu udah jatuh gitu kan Pak harganya. Nah, sebenarnya enggak Pak. Sebenarnya 15 itu peta kan. Anda enggak usah ngikuti gerakannya. Cat pun kalau Anda ikuti terus ya mumet. 15 ini hanya peta aja. Oke, break ini, resisten ini buat peta aja Pak. Supaya sinyalnya oke. Ngerti ya Pak? Jadi bukan lihat 5 menit. Karena 5 menit itu bisa gini. Terlalu. Nanti saya 15 menit aja cukup volatile. 15 menit lumayan tersaring. Oke Pak. Karena dulu kan ada yang 515 itu Pak. 5 menit, 1 menit, 5 menit tuh Pak. Ya ini scalping Pak. Kalau 515 ya boleh aja sih. Tapi menurut saya sekarang yang gampang ini kan yang beginner dulu Pak. Nanti ya yang 5 menit, 1 menit, 5 menit ya enggak gampang. Justru ini saya sederhanakan supaya teman-teman gampang ikutin. Oke? Terima kasih Pak. Lagi? Ya. Pak, itu yang Pak Robin pernah, saya waktu ke Solo, Pak Robin pernah ngajarin saya tuh lihat cat yang 5 menit dulu, baru cat 15 menit itu, bukan Pak? Sama Pak? Ya sebenarnya kalau sekarang tak buat lebih simpel Pak, supaya gampang. Okay. Ya ini lebih sederhana, karena menurut saya yang 15, terus 5 menit, terus tadi 515, pada ndak isai. Iya. Pada bingung kan? Nah, ini saya buat sederhana. Oke? Oke Pak, thank you Pak. Contoh aja ya. Nah, Victor. Ini pokoknya cara lihatnya gampang ya. Cara lihatnya gampang. Pokoknya prinsip utama saham ketika break chandelier exit warna ungu
itu mau naik, bukan uptrend dan downtrend ya. Oke, ketika turun dari ungu mau turun. Nah, memang kadang-kadang terjadi seperti ini. Turun, naik, turun. Ya bisa. Jadi belum mau jalan, masih sideways ya. Nah, ketika break ya toh, terus nggak turun lagi ya udah naik. Ketika ini juga turun ya toh, terus balik lagi, ujuk-ujuk naik. Oke. Jadi prinsip pertama tadi beli breakout ini ya. Sebenarnya bukan uptrend ya. Pokoknya barang mau naik lah istilahnya ya. Oke. Jadi kalau lihat ini berarti belinya ketika break berapa? Ayo. 117. 117. Enggak, ini sudah break dulu baru kita mau beli kan. Kita nggak susah kan. Pokoknya nunggunya 120. Nah, anggap aja kita nggak tahu saham ini oke ya, break 120. Ya, kalau di sini kan apalagi ini gojek-gojek gini ya boleh sih kalau Anda menemukan saham yang di dekat-dekat sini menarik sebenarnya. Tapi hati-hati, bisa turun gini kan. Enggak. Ini nggak jadi kan. Nah, ini ternyata naik. Oke, anggap aja kita telat sehari nggak apa-apa. Karena sahamnya breakout ini dulu syaratnya udah terpenuhi ya. Oke, kita buat garis. Berarti kalau 120 masuk, kita boleh dong. Oke? Oke. Nah, 120. Ini besoknya turun. Gojek. Nah, akhirnya break berapa hari kemudian. Oke, jadi kita nggak ketinggalan. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Berarti itu bisa kita satu saham, emiten saham ini kita bisa beberapa hari ngamatinya, Pak ya? Iya dong. Oh, bukannya satu hari kalau break sudah kita lepas, besoknya lihat saham lain, Pak? Nah, ya ini kan baru mau masuk, Pak. Oh. Ceritanya kita ngamati mau masuk, betul nggak? Ya. Nah, itu 120 masuk. Pak, harusnya beli di sini dong. Ya kalau tahu, pasti bablas. Tapi kalau enggak ya anggap aja kan nanti, ini, harusnya ini beli di sini dong, Pak. Ya, terus pas turun. Pokoknya pastikan beginning. Ini kita mau main aman, Pak. Ya, Pak. Pak, ini time frame-nya daily ya, Pak? Ya, tunggu. Makanya pelan-pelan. Ini baru saya, kan kita lihat baru daily-nya confirm toh, betul nggak? Oh, 120. Nah, oke. Jadi kita pasang aja tiap hari kalau break ini misalnya ya untuk ngawasi berapa lot dulu. Jedek, dapat. Iya, berarti ini layak dipantau. Sudah boleh nih. Oke. Jelas? Ada pertanyaan dulu nggak? Kenapa 120? Yo, Pak Robin. Itu, Pak. Harga tertingginya hari itu. Apa, Pak Chandra? Ya, Pak, itu kalau kita misalkan, Pak, kita pas lihatnya hari ini itu saham yang di tertinggi itu di 122, Pak. Kita kan enggak lihat yang 120, Pak. Berarti acuannya 122 gitu, Pak. Oh iya. Oke. Ya anggap aja, ini kan mau saya urutkan kenapa saya milih screening sahamnya seperti ini gitu loh, Pak. Oh ini oke nih, sudah break ini. Saya nggak mau nerangin yang itu ya, panjang. Ini juga cuan ini. Tapi relatif aman kan, break mid break, candelier. Nah, ini juga break candelier, terus mulai saya masuknya ketika high dari candle yang ini. Itu dulu alasannya jelas enggak? Kenapa ini? Karena kalau break ini berarti dia mau jalan. Kan kita tadi loh numpang yang mau jalan. Kalau telat lagi ya besok. Hanya besok. Ya, Pak. Tapi kan di bawah candle full merah, Pak, setelahnya, Pak. Apanya? Habis ke 120 itu kan
candle merahnya full itu. Oh, bukan Pak. Bapak jangan lihat yang itu. Bapak lihat yang Loh, hijau terakhir, Pak. ini no masuknya. Kan break ini 120 Pak Alex. Iya, Ya. cuma kan ibaratnya menjadi pantauan kita kan setelah dia break chandelier tuh. Tapi kan hari berikutnya Nah, tuh kan full merah itu, Pak. ya nggak kan kan nggak masuk Pak, nunggu break 120 Pak Alex. Halo, Oh coba iya, iya. konsentrasi dulu. Sudah makan belum Pak? Saya puasa aja masih konsen loh nih. Sudah. Coba diulangi Pak Alex kalau sudah ngerti gimana? Habis break chandelier itu, Hmm, kalau dia break 120, baru kita memandang saham itu bisa untuk kita scalping ya. yeah. Kenapa begitu? Karena ada potensi kalau menurut Pak Robin. Tadi saya terangin kenapa. Ayo. Karena Dia confirm higher high dari Iya, saham ini Pak. Ini kan sesudah itu ini malah lower low. Ya, ini inside bar saham ini inside bar. Nah, ini kalau ini kita mandang sahamnya sebenarnya outside bar. Ya, tapi kan saya sudah tandai di sini kalau 120 oke lah. Oke? Oke, Pak. Mana nih? Oke. Yang lain kalau belum jelas boleh nanya. Robin, itu semisal yang candle terakhir itu dia break candleliernya di atas 117, misalkan berhenti di 118, kita nggak boleh ikut Pak ya. Gimana? Kalau misalkan candle terakhir ini, itu misalkan dia berhenti di 118 Pak. Terus kita mau copet Pak. Bisa nggak Pak kita ikut ini atau harus tunggu break 122 dulu? 120 dulu? Ya break 120 dulu. Oke. Ya Nah, Pak. ini Jadi kita lihat air tertinggi ya Pak ya. Ini dikira nggak sampai 100 ini sudah 118 loh hari sebelumnya. Itu turun. Ya. Pembukaan di sini, Pak, turun, closing di sini. Turun dong, tapi sempat 118 kan. Oke. Nggak boleh. Loh Pak, ini kan arahnya naik. Nyuri start boleh enggak? Wes jangan nyuri, nunggu confirm dulu. Nanti kalau di sini terus dia balik ke sini bisa nggak? Bisa. Nah, makanya kita tahu ilmu candle. Ini kalau secara gampang aja ketika break 120 itu dia break double bottom kecil. Jelas nggak? Jelas. Kelihatan nggak double bottomnya? Nah, kelihatan Pak. tapi saya nggak nerangin karena saya begitu lihat chart langsung tahu break double bottom. Oke, ya. Tapi Anda kan tadi bingung, ini kenapa di sini? Betul nggak? Ya. Nah, semua yang break itu harus confirm. Ya, Pak. Belum tanda tangan, Pak. Baru rumahnya saya beli. Omon saja. Oke? Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya, kebetulan kalau ini 118 kebetulan benar. Ya, kalau sudah jadi gini mah mau nanya, kenapa enggak beli di 117 kalau sudah tahu begini? Betul enggak? Ini satu titik itu berharga loh. Satu titik. Ya, tapi ya nggak usah, kita nunggu confirm. Loh, kalau closing 120 juga dianggap break, Pak, karena dia ngerambut ke atas. Ya. Oke. Tapi kalau 120 ya, tapi kalau shadow-nya sampai 123, tapi bodinya 118 gimana? Malek. Berarti nggak masuk, Pak? Ya. Berarti closing itu penting, Pak? Very. Penting. Oke, Pak.
ini gampang saya. Ini sempat dicoba 3 kali ya. Betul nggak? Closingnya segini, mau diar, Pak, turun. Oke? Iya, Pak. Sepenting itu closing itu. Makanya saya ngomong time frame itu semakin gede semakin confirm. Semakin kecil semakin banyak whipsaw istilahnya. Noise. Iya, iya, Pak. Nanti. Oke. Nah, kalau di breakdown 15 menitannya, nah itu yang terjadi. Oke, dinamikanya ya, dinamikanya. Nah, oke, jadi penting untuk mengetahui bahwa ini 15 menit tanggal 6. Ya. Nah, 15 menitannya begini kita bisa petakan. Oh, ada support 118 ya. Ada resisten di 123 ya. Nah, oke. 123 Ya. dari mana, Pak? 123 itu, nah 123 itu bukan, sebentar. Dari ini loh, Bu. Angka di kanan ini loh. Saya kasih ini loh, Bu. Iya. Ini kan yang 15 menit. Nah, ini startnya candle yang mana yang menyentuh 123? Berarti yang sono ya kan? Bukan candle. Ini tuh loh, ini loh Bu, yang hijau-hijau di atas sama yang pink di bawah. Itu yang pink di bawah itu menjadi support. Oh. Ya. Itu Bollinger, Iya, Pak. iya. Bollinger. Iya. Bukan. Bukan Bollinger, ini extended price, ini dari standar deviasi. Ini kalau Anda pakai di chart stow saya itu saya kasih ini. Oke. Nanti akan saya siapin yang si ini di bot ya, supaya bisa dipakai nyopet. Kodenya apa nanti, makanya lagi tak matiin dulu ininya, servernya. Nanti saya audit dulu. Oke. Jadi kita 15 menitnya itu chartnya botnya apa masih belum tahu ya, Pak? Atau bisa pakai stow? Pakai stow untuk lihat ininya, Bu, lengkungannya. Tapi kan chandelier exitnya masih di ngone akum kan. Nanti saya buatin satu deh, saya cari yang saya ganti yang mana. Oke. Karena ini cara paling mudah untuk lihat sekilas. Sebenarnya ada satu lagi. Jadi membuat target saya adalah, makanya sering Anda teman-teman kok Isa garisnya Pak Robin Isa kadang tepat di situ. Nah, sebenarnya karena saya memakai indikator ini. Ya, ini ada angka-angka di kanan 121, 123 ya. Oh, ada koma-komanya ya, bisa dibulet-buletin lah 122, kemudian dibuletkan 123 boleh ya. Kok kecil-kecil ya memang nama. Tapi saya ada satu lengkungan juga saya pakai. Jadi sekilas ini bisa ke 125. Betul? Nah, di sini ada 118. Ya. Terus support selanjutnya kalau kita lihat lengkungan ini ada 114. Lengkungan ini 113 kira-kira. Itu nanti pakainya yang pokoknya ini untuk buat peta aja. Oh, berarti supaya gampang, sebenarnya targetnya bisa 123 dulu pertama. Kalau tembus bisa ke berapa? Ke atas 125. 125 kali ya. Ya kira-kira aja ya. Kalau punya ami broker saya tarik garis biasanya supaya kita bisa kira. Tapi dari angka-angka di kanan bisa dikira-kira, enggak exactly. Nah, ini penting lihat si standard deviation extended price ini mengarah ke atas betul. Nah, ini saya suka. Saham mau naik. Oke. Masih Oke nggak? Oke, Nanya, Pak. Pak. Kalau Pak saya mau nanya. Kalau standar deviasi ini yang chart yang extension price ini
kalau di Ami Broker dia perintahnya yang mana ya Pak? Sheet yang mana ya? Ini baru aja bergabung lagi. Oh, Bu. Oh, stop. Kok aku nggak ada ya? Ada, Bu. Saya selalu nyari extension ini nggak pernah dapet Pak. Di semua sheet ya, berarti nanti saya cek ulang Pak. Ada, di bot juga ada. Pak Robin, saya agak bingung masalah yang Pak Robin menentukan batas 118 sampai 123 itu Pak, support resistennya. Itu 118 itu dilihat dari standar deviasinya yang warnanya burung ini Pak ya? Warna apa? Atau dari yang warnanya tidak terang nih Pak ya? Standar deviasi yang bawah sendiri itu Pak. Yang warna pink itu Pak, ada angkanya di kanan kan? Oh iya warna pink, sorry pink. Mudah. Tapi semua pink semua ya Pak? Ya pinknya ada titik-titik, ada yang tebal. Oh, yang iya, hijau iya, juga ada yang titik-titik, ada yang tebal. Yang titik-titik ya itu Pak, yang acuannya dari yang deviasi yang titik-titik itu Pak ya? Sebenarnya silahkan sih, sebenarnya buat saya membantu aja. Kalau agresif 119. Yang pink cuma selisih 1 rata-rata karena 15 menit. Karena daily, nah kalau daily sebenarnya lumayan selisih 114, 113. Ya kan? Kalau yang anu 121, 123 kelihatan kalau di daily. Sebenarnya pakai daily ya bisa, tapi supaya candle ini lihat enak gitu loh. Nah, 15 menit untuk mantau enak. Karena lebih dinamis ya. Kalau saat daily nanti Anda bingung. Sampai di sini jelas. Saatnya bertanya sekarang ya, jangan pas live trade tolong itu dijelaskan gitu, tak tutup nanti. Oke? Pada waktu education nggak ikut, apa nggak tanya. Berarti yang punya Pak Robin yang atas sendiri 123 itu acuannya dari yang daily itu Pak ya, kelihatannya Pak ya? Enggak, sebenarnya ya 122 0,33 itu kan Pak? Saya naikkan Pak. Saya naikkan. Oke. Karena saya lihat lengkungannya ini loh Pak. Nah, oke. Ya Pak, oke Pak. Oke, jadi angkanya nggak bisa persis standar deviasi dia nggak bisa tahu buletin ya, atau kalau ini apa fraksinya 1, fraksinya 2 kan dia susah Pak. Oke. Berarti acuannya menentukan dari standar deviasinya Pak ya, bukan dari candle-nya Pak ya? Enggak. Oke Pak, thank you Pak. Standar deviasi ini berdasarkan volatility. Oke? Nah, sekarang kalau peta sekarang ya 15 menitannya si Victor besok, dia itu. Ini ayo yang mengarah spotnya di 189. Nah iya, mau naik apa mau turun? Turun Pak. Kayaknya mau turun Pak bentuknya. Enak toh, jadi bisa tahu. Kalau di daily nggak ketok arahnya. Kalau kita copet mau nyangkep time frame-nya jangan gede-gede. Belum tentu turun sih, tapi di tengah-tengah. Gampangannya tuh lihat. Nah, support di berapa. Jadi kita punya trading plan ya. Ini 15 menitnya oke. Boleh beli enggak? Nah, ini kalau dia kembali di atas 200 menarik. Betul nggak? Itu caranya. Tapi kalau di atas 200 cuma bisa sampai 204, Pak. 205 kali ya. 205 naik lagi 208, terus lengkungannya sampai berapa itu, Bo? Lengkungannya ya, itu gampang lihat angka. 20. Lihat angkanya ya, di kanan aja. Ya, 220. Kalau punya Ami Broker bisa digaris tuh 224 kira-kira. Pantas kemarin nggak bisa lebih atas lagi ya Pak, turun dia. Punya saya nggak keluar angka ya Pak Ami Brokernya? Nggak keluar angka apa? Yang digaris. Ngomongnya yang jelas, Bu. Meresek. Angka yang ada, Pak. Ya mungkin belum saya kasih, Bu, di Ami Broker yang chandelier. Ini kan
saya create supaya gampang untuk menjelaskan. Nanti Bu, nanti saya kasih di bot. Yang punya AMI broker nanti tinggal saya tambahin. Oke? Terus kalau yang instruksi skor itu juga di AMI broker ya Pak? Iya dong. Apa yang di... Oh saya kok nggak ada Pak skor? Ada aja. Kalau di bot yang gratis nggak ada lah. Yang gratis nggak ada Bu. Ini yang di IDX Auto. Iya ada. Nih nanti Bu saya kasih. Enggak, AMI broker saya nggak. Ada Bu, nanti saya kasih gambarnya. Pasti ada. Tinggal mungkin soalnya banyak di custom permintaan ini itu, nah sehingga beda. Saya fotoin ke Pak Robin deh. Ya, ada dong. Oke, sampai di sini jelas. Actionnya gimana? Coba Bu Ratna. Iya Bu, caranya. Trading plan-nya gimana? Ya kalau belinya kalau break 200 berarti. Terus? Ya, supportnya itu dia 190, 192. 192, 190 paling jelek. Resistennya dia bisa ke 204 dulu, 208, 220, 224. Ya 220 itu sama dengan 224 Bu. Jangan ditambah-tambahin saya atas. Ditambah yang hijau-hijau ini dulu aja lihat nih. Ya, Pak. Kalau ya. Oke, yang lain jelas? Pak, itu yang dilihat hijau-hijaunya berarti pucuknya dong Pak, bukan buntutnya tuh Pak ya, dari standar deviasinya. Ada ujungnya, ada buntutnya, ada lengkungannya. Ya, yang lengkungannya itu Pak ya, puncaknya itu ya. Ini juga dilihat Pak Chandra, angka-angka di kanan. Bonusnya kalau break ini ada lengkungannya di sini kan. Oke. Ya Pak ya. Oke, coba diulangi Pak Chandra. Trading plan-nya gimana? Trading plan-nya harus break angka 200. Terus supportnya di 204, 207 sama 225-an lah. Terus cut loss-nya di 196, 192 sama 189, Pak. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau Anda di atas 200 beli, itu agresif sebenarnya. Enggak. Amannya beli di mana? Ingat barang beli di 204. Ya, 204 ya. Itu lebih oke. Tapi boleh Pak 200 boleh, tapi sendal dulu atau separuh peluru boleh. Ingat ya, saya tulis sendal itu separuh peluru, sepertiga peluru, silakan. Tadi ini lihat garis saya, kita main di sini sebenarnya kalau tiap hari ya sudah main di 200-an ya, tadi 120-an kan nih garisnya. Ya dengan cara ini aja. Lihat, ini ketika turun, mantul kan dari support. Nah, kita nangkep momennya ketika ini loh. Sebentar ya. Oke. Jadi AZZA. Apa? Bocor tuh Pak Chandra. Oke, sekarang yang pro. Sama sih. Cuma berani BOW. Berani BOW itu artinya seperti di sini. Nah, berani beli ketika mantul dari support-support. Ini bukan untuk yang anu ya. Nah, ini. Oke. Nah, contoh ya ini berani beli di support ya. Nah ini Bu, skornya nih loh. Nah sebenarnya selama skor hijau, saya sih ajar aja terus. Pak, skor mana Pak? Skor tuh mana? Ini loh Bu, bukit-bukit hijau. Okay. Ini adanya di IDX Argo sih. Cuma memang di sini. Ya, karena ini kan yang saya ngomong skor itu loh Bu, semua teknik analisis dimasukkan. Jadi ini sudah ada STO, ada MA, ada akum, ada asing dan sebagainya. Jadi wis ora usah mikir selama ini teknikalnya apik ya. Walaupun kalau lihat ini ada pelemahan ya.
tapi masih hijau sih, masih ada peluang. Oke, tapi mulai melandai. Nah, seharusnya jangan seagresif ketika bagus begini. Ketika bagus begini, nah, turun, nah, betul-betul ada penurunan. Bagus lagi. Ya, saya juga pakai OBV, ya, dan sebagainya. Oke, kita contoh ini. Nah, saya ganti ya. Share-nya ganti. Suri. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya ini tak geser di sini. Iya. Oke. Nah, Suri ini sebenarnya break candelier sejak di sini nih, ya. Nah, break 177 itu ciamik yang terjadi, ya. Tapi ketika dia turun dari candelier, wah, ojo, tunggu dulu. Jadi nunggu di atas berapa mainnya? 244. Nah, kalau candle yang terbentuk besok itu di atas 244 atau higher high, oh gitu. Nah, ini di atas 244. Boleh nggak? Tunggu yang di atas 25 apa itu 260, 250 ya? Itu berapa ya? 268 loh saya 268. Oh. Oke. Nah, jelas. Nah, kita biasanya sudah beli sih. Sebenarnya ini sudah beli ya. Karena udah break kan. Nah, karena copetan ya nggak popok. Misalnya Anda mau, sudah Pak saya sudah break ini. Nah ini Pak closingnya ini ya kita sudah jualan. Nah ini saya perlihatkan 15 menit. Break, beli dong. Ya kan? Iya. Nah, turun dan turun dan turun. Nah kalau Anda yang pro, daerah-daerah sini kita copetin. Tapi ntar aja, Anda yang aman dulu aja. Ya, turun dari sini udahlah. Oke, gitu aja. Kalau yang pro masih bisa tektok berkali-kali, tapi resiko. Jelas? Nah, kita lanjut lagi misalnya. Tapi garis itu masih oke sih, ya. Besoknya kalau break lagi 268 gimana? Apa nunggu break ini? Waduh, kelamaan ya. 268 menurut saya kalau deketin boleh berani. Dan besoknya haleluya. Loh, Pak, kok 268 wong dia ungunya aja 274 tok. Apanya? Kata Bapak, break Ya, 268. betul. 268 saya udah berani. Mau 274 juga boleh. 274 juga boleh, Bu. Good point. Saya 268 karena ini candle ini loh, Bu. Candle bagus ini loh. Nah, mau 274 ya nggak apa-apa. Wes, daripada di komplain Burana, saya kasih 274. Oke? Boleh. Dan besoknya, haleluya. Mau piro wae ditembus, Bu. Ya, cuma apa yang terjadi di 15 menit beda cerita. 274 itu, Bu, di hari ini. Nah, jedes. Ya kan? Nunggu. Nah, ini sekuatnya itu gitu jual. Nah, ini naik lagi boleh. Jadi bisa berkali-kali kok. Ya, selama nggak di sini misalnya ini kan sudah berkali-kali juga kena resisten toh. Anda TP udah nggak salah. Begitu ada rejection ini saya pasti sudah jual. Nggak usah lihat cat aja, saya udah tahu oh kira-kira di sini deket-deket situ nggak kuat sudah. Jadi petanya itu cuma buat bayangan, Bu. Jadi nggak boleh exactly, Pak itu saya mau harus persis angkanya, nggak usah. Namanya coba untung dibungkus. Kayak ini, ya misalnya saya ada rejection, udah kelihatan nggak kuat ya di kan kita lihat tuh harganya turun, apalagi baru terus sempat naik terus diajak turun, udah pasti ini saya kejual di sini.
Tapi bisa jadi saya sudah merasa ini udah sampai resisten tidak kuat ya saya jual. Jelas? Pak, kadang-kadang kan suka ditanya, Pak ini masih kuat nggak? Nah itu lihat dari mana Pak? Ya sebenarnya saya akan lihat itu selama masih di atas 286 sih oke. Ayo kenapa 286 Bu? Oh iya, stop loss-nya, Chandelier. chandelier exit-nya, iya. Ya gitu aja. Terus juga lihat ini extension price-nya bentuknya apa. Kalau masih ini kan sideways itu bisa naik bisa turunnya ternyata naik. Naik ya. Nah kalau sudah turun di bawah ini ya wes jangan dulu, nunggu aja nanti. Ya kan. Oke. Ada bayangan? Ya. Pak itu kan dari candle yang tinggi tadi Pak Robin bilang setelah dia turun Pak Robin pasti jual kan. Kemudian kan candle sampingnya merah. Merah pertama, merah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, kemudian samping-sampingnya kan hijau Pak itu Pak. Pak Robin ambil lagi enggak Pak? Nah, ini sih saya mungkin tertarik untuk ngambil, tapi saya hitung risk and reward-nya itu. Gimana? Apakah sesuai misalnya loh, ini candle kan sideways nih. Menarik, ini sidebar kan. Sebenarnya saya kan garis gini, Pak. Kalau break 296, cuma kan resistennya di sini doang sebenarnya. Tapi ya, Pak itu kan mengatup garis hijau sama pinknya itu kan mengecil. Kan sebelum, nah iya satu Pak ya. Iya, mengecil emang sudah maksudnya akan sideways dulu kan. Ya bisa. Ya kalau 296 306 enggak sampai 306 tuh Pak. Paling 300 berapa itu? Ya tergantung mau dipakai titik yang mana Pak. Kalau saya pakai lekuan yang ini piye? 326 loh. Iya, lihatnya yang hijau tebel loh Pak. Bukan yang hijau tebel Pak. Sementara ini kalau hijau tebel boleh, hijau tipis-tipis boleh, terbaiknya ada di sana kan 326. Siapa tahu ditarik selama di atas chandelier kan peluang ke 326 ada. Iya. Nyatanya ditutup di 308. Ayo. Ya kan? Iya. Nah, kita ngomong tergantung profile risk, tapi kalau teman-teman pakai yang hijau ini sudah boleh sih. Ya resikonya, maksudnya rewardnya nggak menarik, tapi cukup aman. Nah, ketika misalnya Pak, saya pasang cut loss di sini gimana? Ya boleh dan kena. Tapi makanya ini kan sebagai support, ya kasih ruang. Nah, ruangnya di berapa? Nah, sebenarnya kalau tadi kita ngomong 274 ya 274 ini, cuma kan lebar. Anda mau nggak masuk di 296 cut loss 274? Kalau kita mau hari itu, saya nggak apa-apa Pak, karena itu bisa ke 326. Ya apa-apa, ini masih lumayan, tapi Anda bermain terlalu berisiko sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau lihat gini ada satu cara lagi, misalnya candle terendah berapa? 282. 282. Di bawah itu hari itu ya selek, buang. Hari itu loh ya. Jadi setiap hari adalah baru kalau copet. Ya kan? Coba dipahami dulu. Jelas? Berarti kalau kita mau copet, kita lihat daily-nya juga Pak. Pertama awal-awal daily dulu Pak ya. Harus di atas chandelier dulu. Benar. Oke. Kalau setelah chandelier, daily-nya di atas chandelier baru kita lihat yang 15 menit Pak ya. Betul. Untuk petanya. Untuk petanya Pak. Ya Pak, oke Pak. Yang lain ada pertanyaan? Nanti sempat ya. Saya mau nengok mertua di sini. Coba deh. Kalau nggak sempat ya nanti malam.
Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Gampang? Susah. Pak, nanya kalau misalnya dia udah breakout, Pak. Terus kan kita harus pasang trailing stop. Itu di mana, Pak? Yang contoh tadi ya, Pak. Ya, sebenarnya paling agresif di 286 kalau ini. Tapi kalau saya akan saya kasih toleransi harga terendah hari itu. Which is 282. Oke. Kalau sampai menyentuh rendahnya hari itu berarti berat untuk naik. Gitu aja. Ya toh istilahnya sudah mau ke Serpong dari Jakarta, balik Jakarta lagi, mau ke Serpong lagi. Ya, anggap aja mau nggak jadi ke Serpong gitu kan. Jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini harga suri masih 296 loh ya. Nah, ketika kita milih saham daily yang di atas ini itu super aman. Ya. Oke. Nah, itu caranya gitu terus, tiap hari masangi garis gini, liatin, ya kan. Tinggal di play aja, ini saya play ya. Nah, ketika dia break lah, ini dikasih kesempatan kalau saham turun itu sebenarnya, nah ini turun dari chandelier jangan dulu, naik lagi, turun jebret. Turunnya yang ARB itu ya. Gitu. Jadi suri itu untuk profesional, makanya saya agak susah ngajak. Karena kita beli mantul dari apa ini? Dari support. Nah, supportnya, Pak. Cuma nggak aman sebenarnya. Ini juga mantul. Iya. Nggak aman. Jadi bukan nunggu seperti, di atas 620 ya, Pak? Bukan seperti ini. Yang jos, bukan seperti ini. Iya, ya. iya. Gitu. Tapi sebenarnya buat nyopet bisa enggak bisa. 15 menitannya ini saya kasih gambar, kasih garis ya. Biar tahu di sini kan. Nah, 15 menitannya. Nah, 15 menitannya berarti kita beli di mana? Ya beli di sini. Di sini di berapa ini? 550. Saya ngomong 555 kan? Oke sih. 56. Iya, 555 suri. Ya, supaya gitu. Tapi ya aman dah, masih aman. Kalau 15 menitannya sih masih titik cut loss-nya. Nah, lihat. Ini yang terjadi ketika saham begini ini titik supportnya naik ya. Betul enggak? Titik supportnya lebih atas dari chandelier-nya. Iya. Ini mau naik sih. Ini mau naik. Mau naik ya, Pak ya? Karena supportnya naik gitu. Ya, betul. Tapi ijonya targetnya belum naik juga, Pak. Iya, ya belum tentu naik sih, belum tentu naik. Masih sideways kalau kita ngomong. Masih sideways. Nah, biasanya sih siap-siap naik atau siap-siap turun. Nah, ini yang terjadi di sini loh, Bu. Ini kan naik. Ternyata yang terjadi turun. Tapi bisa jadi yang terjadi naik. Intinya nih meng-squeeze, mengecil. Mengecil tuh kayak sideways dulu. Ya kan, ini sideways loh sebenarnya. Tapi ada kecenderungan mau naik. Naik untuk turun. Rada bahaya loh. Kenapa bahaya ini? Karena di bawah chandelier exit. Benar. Pak, coba Pak, kalau VKTR kayak gini juga enggak, Pak? Enggak ya? Tadi di atas kok. VKTR tuh 197, harganya 196. Di bawah dong. Oh iya, mesti tembus. Mesti tunggu besok. Ya kemungkinan 197 kena enggak? Bisa. Nah, Tapi 197
Jangan dulu, di 15 menit aja nunggu 200 kan tadi, betul nggak? Iya, 200 bener. Dan Lebih ini aman. lengkungannya ke dalam semua ya. Ya ini sideways. Mm-mm. Sideways itu bisa menuju atas, bisa menuju bawah. Oh, saya salah. Paling bagus tuh gini Bu, enggak, saya ulang sebentar ya. Tadi si ini jelek. Paling bagus tuh seperti ini. Chandelier-nya di tengah antara hijau dan pink ya. Itu sahamnya oke Mas ya. Tapi yang terjadi di Suri itu enggak. Chandelier-nya, nah ini kurang apik. Supportnya jarak yang lebar antara ini berarti dia meninggalkan garis support tuh bagus. Ngerti ya maksud saya? Jadi lebih semakin jauh dari garis support bagus. Kalau semakin jauh dari resisten itu berarti volatility-nya juga oke. Oke ya? Nggak ngerti. Garis support tuh maksud Bapak yang chandelier exit atau yang pink-pink itu? Pink no. Oke. Jadi semakin dia menjauhi garis supportnya, ya jelas makin bagus karena semakin di atas berarti kan. Anggap aja ini kalau analoginya support itu kayak dimension kan. Dimensionnya di bawah berarti dia lagi top-topnya gitu. Untuk copetan beda ya ngomongnya ya. Untuk copetan tuh baru trennya baru jos. Oke, jadi kalau disuruh lihat sebenarnya secara umum untuk copetan bagus PKTR. Iya. Apa Pak Chandra? Mungkin enggak Pak, di daily-nya itu di bawah chandelier 15 menitannya di atas chandelier Pak. Nah ini yang terjadi. Daily-nya di bawah chandelier kan 996. 15 menitannya kan masih di bawah Pak. Maksud saya 15 menitnya di atas chandelier Pak. 15 menit bisa aja. Nah, itu kalau copet berarti kan enggak bisa Pak. Harus daily-nya harus tunggu dulu Pak ya di atas. Iya. Oke. Tuh, pokoknya patokannya daily dulu. Karena ini confirm lah. Nah, 15 menit. Apalagi coba satu saham lagi ya contoh. Apa? Semoga Pak. Semoga apa? Pak. Semoga. Jarang saya buka. Kemarin saya ajak yang ikut Pak itu. Wah, chandelier exit-nya nggak kelihatan nih karena saham baru ya. Pakai 15 menit kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Nah, oke sih. Bagus nih. Makanya kemarin kalau belum dijual di atas cepek masih oke. Nah, kalau di bawah cepek sebenarnya masih oke juga. Ya, ajak masuk 9 berapa ya kemarin ya? 7 apa ya Pak? Sebenarnya saya rodok telat ya, 196, 197 ya. Masih oke sih. Nah, jadi 109. Kayaknya 19. Nah, di sini ya rodok telat ya. Ya, habis nggak bisa melihat semua saham kan. Berarti itu nunggu break 103 dulu Pak ya. Apa? Nunggu break 103 dulu Pak ya. Baru bagus ya. Ya, sebenarnya nah ini tergantung chandelier di mana. Tapi gampang itu besok daily-nya 102 oke. Ya kan, terus 15 menitnya nah. Targetnya misalnya di sini kan sudah ada tuh 105 ya kan. 105 lah. Nah, supportnya di bawah sini tuh Pak. Iya, 96 ora sesuai. Nah, tapi kan Pak Chandra kita kan bukan bodoh-bodoh amat. Ini kan ada price action dong 99. Oke lah. Nggak menarik sih. Iya, nggak menarik. 1/1 kurang. 1/1-an. Kurang bahkan, Pak. Ya. Jadi bodoh. Tapi menurut saya ini bagus. Kadang-kadang kan candle itu, nah ini loh yang susah ya. Nerangin candle ini tidak menarik, tapi kok mau naik. Ini loh Pak, ini arahnya kan mau ngebut ke atas gitu loh. Maksudnya resik 1/1 saya mau, karena ini mau rejection, ngebut. Ada rejection bawah itu Pak ya?
Iya, terus ini Arahnya 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 ke arahnya atas. arahnya ke nah, atas. kalau arah ke Deviasinya ke atas atas. ini kemungkinannya memang mau naik gitu. Nah, semoga ini sebenarnya sudah oke ketika dia sideways kan. Ketika break 88 tuh oke. Ya kan gampang aja kan. Ini sudah membentuk low tiba-tiba. Nah, kadang-kadang kelewat sih. Kebetulan kemarin lihat. Kalau lihat daily-nya targetnya masih menarik. Betul? Paling dekat itu 110 ada, habis itu 105, 110. Ya, habis itu mungkin masih banyak ya. Kalau lihat lengkungannya sih bisa 150. Tapi ya enggak usah ke sana. Oke, gampang toh? Pokoknya pahami cara candle, cara indikator atau peta ini bekerja. Sudah jelas? Gitu aja saya nyopetnya. Pak, kalau misalnya nih dia ternyata 105-nya break, kan kita belum pasang tuh. Kita tungguin aja ya Pak sekuatnya. Maksudnya gimana? Atau Oh iya. Target atau harus tentukan oke. Habis ini 105. Tapi kan kadang kan dia naik kenceng itu bisa lebih dari 2-3 tik, Pak. Iya, ini kan cuma buat peta aja, Bu. Oh, petanya oke. Trayeknya itu trajektorinya bagus lah mau ke sana. Ya kalau nggak kuat minimal nggak sampai stasi. Ini kebetulan bagusnya apa? Ini 105. Ini juga lengkungannya di sini. Jadi ini cukup kuat biasanya. Nah, kalau break, wah kenceng nih. Kemungkinan breaknya tinggi. Nah, kalau lihat itu aja, lihat. Ini. Skornya gimana? Skornya bagus banget. Iya. OBV-nya gimana? OBV-nya bagus di atas. Nah, stokastiknya juga masih strong. Harusnya jebol ke atas. Thank you, Pak. Oke, cukup ya. Udah 3 jam nih. Iya, Pak. Oke. Thank you semua. Sampai Pak besok. Robin, Pak Robin. Terima kasih, Pak. Happy Thank weekend, you, Pak. Pak. Thank you, Pak Robin. Makan, Pak. Ya, semoga bermanfaat. Makanya nanti